Saudara, adalah satu kehormatan untuk diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya selalu ucap syukur diberi kesempatan dan saya juga merasa bertanggung jawab. Oleh sebab itu, saya selalu berdoa apa yang ingin Tuhan sampaikan, bukan mau supaya saya menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang terbaik, tapi bagaimana saya bisa deliver message daripada Tuhan. Amin. Itu ya doa saya. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, saya renungkan apa tema yang Pastor Paul taruh di dalam bulan ini. Satu saat saya diam dan tiba-tiba saya merasa Tuhan itu baik. Amin. Kita sudah nyanyikan Tuhan itu baik tadi dengan rock and roll. Right? Ya, saya baru sekarang saya perhatian Kevin senyum-senyum, mana Kevin? Ya. Biasanya dia tegang-tegang, tapi rupanya kayak rock and roll dia semangat ya. Saya senang ya semuanya, saya dance semuanya karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Katakan di sebelah kiri, Tuhan itu baik. Salah satu kebaikan Tuhan yang saya rasakan waktu Tuhan katakan bahwa namamu telah tertulis dalam buku kehidupan. Itu sukacita. Sukacita kita. Amin yang keras, kalau mau amin, amin yang keras. Amin. Nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Tuhan katakan pada waktu murid-muridnya itu mengusir setan, mereka gembira, mereka senang, mereka punya power. Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena kamu mengusir setan, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam buku kehidupan. Wah, itu suatu luar biasa. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah ada garansi bahwa waktu Tuhan datang kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tujuan kita di bumi itu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari ini waktu saya berdiri di tempat ini, yang salah satu kekuatan yang Tuhan beri setiap kali saya berdiri di tempat ini yaitu Tuhan selalu menolong saya. Selalu Tuhan memberikan firman-Nya dan ini kekuatan saya. Oleh sebab itu mari kita berdoa sekali lagi pada pagi hari ini supaya Tuhan memberikan firman-Nya. Supaya Dia mengubah kita makin hari lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Pagi ini berfirman-Lah Tuhan. Supaya kami makin lama makin seperti Engkau Tuhan. Kami mau fokus pikiran kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah Tuhan kami. Engkau yang Bapa kami. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan. Setiap firman disampaikan itu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Urapi juga setiap kami yang mendengar melalui internet. Yang mendengar melalui rekaman, ubah kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, kita tetap dalam tema kita tahun ini yaitu Rise Up and Be Radiant. Bangkit dan bersinarlah. Dan tema kita pada bulan ini yaitu Advancing Through Transition. Minggu lalu kita sudah diperlengkapi oleh Pastor Paul mengenai apa itu transition, ya. Dan setiap minggu itu ada tema khusus. Nah, hari ini saya akan kasih judul tema saya itu Overcome the Transition. Ya, karena kenapa kita perlu overcome? Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita itu ada satu transition. Ada satu transition yang membuat kita itu stuck. Karena setiap dalam kehidupan kita itu, kalau kita mau tidak mau itu ada satu namanya itu transition. Apa itu transition? Transition itu di dalam bahasa Inggrisnya, kayak saya ambil dari Merriam-Webster dikatakan, the meaning of transition is a change or shift from one state, subject, place, etc. to another. Di dalam bahasa Indonesianya, ya, yang dimaksud dengan transisi adalah ini Google Translate. Yang dimaksud dengan transisi adalah perubahan atau pergeseran dari satu keadaan subjek, tempat,
dan sebagainya ke ada yang lain. Jadi ada satu shift, ada satu perubahan dari satu tempat ke satu yang tempat, bentuk yang lain ke bentuk yang lain. Tanpa kita sadar, dalam kehidupan kita selalu ada transisi. Ya, dalam 11 bulan ini saya mengalami satu transisi. Itu saya punya jadi grandpa. Itu transition saudara sekalian. Ya, jadi grandpa. Dan saya melihat bagaimana cucu saya dari belum lahir sampai dia sekarang 11 bulan. Dia sekarang sudah berlari. Ya, sudah berlari. Dan kita mulai merasa bahwa kita sudah old, kita harus kejar-kejar. Suatu transisi, dia tambah besar, kita tambah tua. Nah, saudara sekalian, itu transition. Nah, saya masih ingat pada waktu cucu saya dilahir, pada waktu dia belum melahirkan, mantu saya Adriel sama anak saya Keisha, mereka mempersiapkan. Mereka belajar, mereka di sini ada video-video. Saya katakan, make sure kamu siap, ready. Ya, kita siap, kita ready. Nah, tapi pada waktu melahirkan, dalam 1-2 hari, mereka ternyata apa yang mereka baca atau mereka belajar berbeda dengan kenyataannya. Karena setiap 2 jam mereka harus kasih minum anaknya. Itu satu transition. Mereka nggak siap. Dan mereka itu kewalahan. Mereka stres. Oleh sebab itu kita turun tangan. Grandpa, grandma turun tangan bantu. Amin. Itu transition. Nah, dalam satu transition kalau kita bisa jaga baik-baik transition itu. Kalau kita bisa lihat baik-baik keadaan, kita bisa lewat transisi itu. Dan kita tambah maju. Amin. Itu namanya kita overcome the transition. Ya. Nah, kata lain daripada transition itu transformation. Saudara biasa kan apa itu? Transformation itu kalau saudara tahu trafo itu berubah dari tegangan listrik AC ke AC ke DC. Jadi tegangan yang kalau saudara belajar electrical ada gelombang curve, ada gelombang rata. Jadi dari gelombang yang AC ke DC, AC ke DC. Nah, saudara mungkin yang lain tidak bingung, tapi yang saudara yang background electrical pasti ngerti. Nah, kenapa kita butuh transformation? Nah, transformation itu kadang-kadang itu ada istilahnya di dalam electrical itu yang namanya itu electrical power transient. Mungkin ada yang siapa yang latar belakang electrical engineer sini ada Pastor Hadi. Nah, itu kalau namanya electrical power transient itu kalau saudara pasang fridge, kulkas, tiba-tiba ada peng kan, gitu kan? Ada kayak ada tegangan tinggi. Itu namanya itu power ya. Power yang kenapa dia butuh power yang tinggi supaya dia bisa running karena kayak listrik kayak fridge, kulkas itu dia butuh power yang kira-kira cukup besar. Jadi dia butuh tegangan yang kuat. Kenapa saya katakan ini? Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita perlu suatu power untuk membuat kita itu berubah dari satu ke yang ke satu. Saudara tangkap? Kadang seperti kayak kalau orang kena mau meninggal dikasih pung. Nah, saudara saya nggak mau dalam kehidupan kita selalu ada pung kayak gitu kan, kayak gitu. Saya nggak mau kayak itu. Tapi kadang-kadang itu perlu terjadi. Karena pada waktu kita dikasih power, kekuatan pada Tuhan, kita bisa berubah. Nah, saudara hari ini saya berdoa pada waktu kita belajar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, ada suatu impartasi, ada suatu power daripada Tuhan yang mengubah hati kita. Amin. Yang mengubah kita berubah. Karena kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak berubah. Tapi kita perlu perubahan yang daripada Tuhan pagi-pagi hari. Amin, saudara sekalian. Nah, hari ini ya saya sudah bahas tadi. Kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud. Kita belajar bagaimana transisi dari kehidupan Raja Daud. Saya bisa ajak sharing setiap perjalanan kehidupan saya, bagaimana Tuhan tolong, transisi demi transisi. Ada banyak transisi dalam kehidupan saya. Salah satu contoh, saya di USA sudah pindah 10 kali 10 rumah. Saudara pernah pindah 10 rumah?
Setelah itu berarti ada transisi pasti kan. Ada perubahan-perubahan. Tapi saya nggak mau cerita soal itu. Ada banyak transisi dalam kehidupan. Dari pindah dari state, dari 4 state dalam selama 22 tahun saya di Amerika. Keluarga kami. Beberapa sekolah. Saya sekolah 4 university. Ada banyak sekali transisi dalam kehidupan. Jadi kalau bicara transisi, saya mengerti apa yang transisi itu saudara sekalian. Tapi kita akan belajar daripada kehidupan Raja Daud. Itu yang Tuhan taruh dalam diri saya. Nah, saya nggak tahu, saya kering terus mulut saya. Amin, saudara sekalian. Nah, di dalam pelajaran dari kehidupan Raja Daud, kita akan belajar 3 hal. Nah, saudara sekalian, saya minta kita semua buka Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Saya hari ini bawa Alkitab normal. Ini yang normal sebetulnya. Nah, kenapa saya baru tahu bahwa kalau kita baca Alkitab biasa ini ada enaknya juga daripada kita pakai apps. Karena dalam satu halaman itu ada banyak ayat. Kalau kita buka apps kadang-kadang cuma 5 ayat. Tapi kalau kita baca di sini kita bisa lihat. Nah, saudara coba buka. Ini ada satu transisi. Biasanya kan saudara nggak buka kan. Sekarang ini ada transisi. Semua saya minta buka app saudara atau Alkitab saudara. Nah, kalau saudara nggak punya apps, saudara download. Ya, nggak sekarang itu di rumah, tapi mungkin minggu depan saudara sudah siap. Ya, karena nggak semua yang saya taruh di PowerPoint itu yang ingin saya sampaikan. Ya, karena ada beberapa mungkin yang nggak ada di PowerPoint. Nah, saudara buka di 1 Samuel 9. Ya, kalau saudara punya apps, buka di 1 Samuel 9. Saudara punya Alkitab, syukur saudara bisa bawa seperti saya. Ya, di dalam pelajaran, dalam kehidupan Daud itu setelah saya pelajari, ternyata ada banyak prinsip yang saya dapat. Ada banyak sekali prinsip dan tentu saja saya tidak bisa bagikan hari ini karena segitu banyaknya. Tapi saya memilih ada 3 hal saja. Dan saya mau saudara itu mengikuti. Saya tidak akan kasih poin-poinnya, tapi saya akan bahas ayat-ayatnya dulu. Baru saudara tangkap apa poinnya. Ya, supaya saudara itu agak sedikit berbeda. Kadang-kadang kita taruh, poin ini. Oh, sudah jelas. Tapi ini saya nggak kasih poinnya dulu. Saya mau saudara berpikir, apa itu? Mau saudara sekalian? Ya, supaya saudara itu ada namanya itu critical thinking. Jangan cuma terima aja, tapi berpikir sedikit. Apa sih? Apa yang poinnya yang saya dapatkan? Di dalam 1 Samuel 9, ya, itu dimulai bagaimana Saul diurapi menjadi raja. Saul diurapi menjadi raja, perikopnya. Bukan Daud loh. Di minggu lalu Pastor Paul katakan bahwa ada urapan. Betul enggak? Ada urapan itu. Dalam transisi itu ada urapan. Kalau ada urapan itu luar biasa. Karena urapan itu artinya itu dikhususkan. Saul diurapi sebagai raja. Tapi ada perbedaannya. Kalau saudara pelajari latar belakang kenapa Saul itu dipilih oleh raja. Karena bangsa Israel minta raja. Bukan Tuhan punya kehendak, mereka minta raja. Bahkan pada waktu mereka minta raja, pada waktu itu, kalau saudara pelajari pelajaran di Samuel ini, Samuel itu punya anak 2. Ya, Samuel punya anak 2. Ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tidak ada di PowerPoint. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu berkumpullah semua tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi bukan Tuhan memberikan raja,
bangsa Israel minta kepada Tuhan supaya dia jadi raja. Pada waktu itu Tuhan itu sistem pemerintahan batu atau teokratis, artinya itu Tuhan yang jadi raja. Nabi itu penyampaian suara Tuhan. Tapi mereka seperti bangsa lain, mereka mau jadi raja. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan. Bukan Tuhan katakan, bukan karena masalah anak-anak sebetulnya. Kalau saudara baca ini. Tapi karena kamu semuanya itu memberontak terhadap aku. Engkau tidak mau mendengar, engkau taat atau engkau menyembah ala-ala lain. Jadi itu cuma efek daripada itu, dan mereka itu minta raja. Dan Tuhan katakan, oke, aku beri raja. Dan jadi singkat cerita yang dipilih itu ada Raja Saul. Raja Saul itu bukan seperti Daud. Bahkan dikatakan kalau saudara pelajari itu luar biasa bahwa Raja Daud pada si Saul itu, dia itu saudara baca di sini, PR saudara di rumah baca ini 1 Samuel 8:9. Saul ini anak daripada seorang yang berada dengan secara pada saat itu ayahnya katakan, aku kehilangan keledai dan coba tolong cari dengan bujangmu. Dan dia mencari, oke, aku akan cari dengan pembantunya. Tapi mereka nggak ketemu. Kemudian kita balik aja lah. Balik aja dulu, katakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah saya nggak ketemu keledainya. Tapi bujangnya katakan, oke, tunggu dulu. Saya dengar di situ ada namanya itu pelihat. Namanya itu Samuel. Dia itu nabi. Mungkin dia bisa menolong kita. Terus dia pergi. Dia pergi ke cari namanya nabi. Tapi sebelum mereka ketemu Samuel, Tuhan sudah katakan nabi itu bisa melihat. Tuhan sudah katakan bahwa aku sudah melihat bahwa ada orang yang akan datang besok. Dan seterusnya. Sehingga cerita waktu itu si Samuel katakan, oke, turun, saya akan ngomong sesuatu dari Tuhan, dan dicerita bahwa Tuhan akan mengurapi engkau. Jadi Saul itu nggak punya mimpi dia menjadi raja. Bahkan besoknya itu waktu Tuhan bilang Samuel kumpul orang-orang tua-tua bahwa mereka itu Tuhan sudah mendengar bahwa suara mereka untuk minta raja. Oke, aku akan mengurapi raja. Dan Samuel datang di tengah-tengah orang banyak. Dia katakan, aku mau mencari namanya itu Saul. Setiap orang dia panggil, siapa Saul itu yang ketemu kemarin. Tapi nggak ketemu karena Saul sembunyi. Dia sembunyi di barang-barang. Nah, saudara, pelajaran apa yang saya dapat di sini? Saya dapat di sini. Walaupun Saul itu diurapi, tapi dia nggak ready akan urapan itu. Nggak semua orang itu ready akan urapan. Ada waktunya Tuhan. Itu yang saya dapat dari pelajaran ini. Ya, kita bisa diurapi, tapi kalau kita tidak ready, jadi ada waktunya. Dan apa hasilnya? Hasilnya saudara akan baca seterusnya, Saul walaupun diurapi oleh Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan. Di dalam ayat dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul diurapi, tapi Tuhan menolak dia. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Firman Tuhan katakan, Pastor Tom katakan, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak berubah. Caranya yang bisa berubah. Firman-Nya, ketetapannya juga tidak pernah berubah. Bahwa dia melakukan, dia mau supaya kita tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saul diurapi tapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Ini latar belakang kenapa Daud dipilih. Kenapa Daud dipilih. Ayat yang berikut yang ingin saya bacakan dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja
Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ingat, dia diurapi. Dia menjadi raja. Tapi aku menyesal. Wow, kata menyesal itu luar biasa. Bayangkan Tuhan katakan, aku menyesal, aku memilih kau. Saudara, tidak ada seorang pun yang antara kita yang mau Tuhan menyesal memilih kita. Amin. Amin, saudara sekalian. Yang berikutnya, jadi ingat ya, saudara tanggap. Apa pelajarannya ya? Saya nggak sempat kenapa ya. Ya saudara tanggap ya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Jadi artinya itu roh Allah, urapan Allah kepada Saul dicabut. Roh Allah tidak ada lagi dalam diri Saul. Apa yang terjadi kalau roh Allah tidak ada di dalam diri seseorang? Roh jahat masuk. Dan kalau saudara tahu ceritanya berikutnya, Saul di dalam dirinya itu roh jahat semuanya. Oleh sebab itu waktu dia lihat Daud, dia mau membunuh Daud. Bahkan pada waktu dia melihat bagaimana Daud itu diberkati, dia memukul bangsa Filistin, dia orang-orang pemuja dia jealous. Dan dia katakan aku memberi, dia oke, dia ada trik. Kalau gitu aku akan kasih anakku jadi mantu. Ya, kelihatannya baik dia menjadi mantu, tapi dia punya trik. Syaratnya mantu itu harus ada 100 kulit khitan itu apa itu? Jadi kayak orang disunat itu ya dapat dipotong ya itunya, dan itu persembahan 100. Artinya apa? Ya mungkin saya salah ya, tapi kira-kira itu triknya Saul itu pada waktu dia harus membunuh 100 orang Filistin dan itu membawa persembahan kepada Saul supaya Daud itu mati maksudnya. Triknya gitu sebetulnya. Tapi dia bilang oke, aku pergi dan dia bawa 200. Ya 200 kulit apa itu, kulit khitan atau apa itu. Saudara baca PR saudara. Amin saudara sekalian. Nah, jadi apa yang terjadi? Saul ada roh jahat di dalam diri Saul dan dia punya trik. Tapi Daud akhirnya nggak terluput daripada itu. Kenapa? Kenapa Daud berhasil? Kenapa Daud itu bisa diluputkan? Kenapa? Ayat yang 1 Samuel 8:14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab apa? Tuhan menyertai dia. Saya harap saudara mulai menangkap kenapa, pelajaran apa yang kita dapat. Kenapa ada perbedaan antara Daud dan Saul. Ya. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia. Apa kunci keberhasilan Daud? Siapa yang tahu? Apa? Karena Tuhan menyertai. Amin. Itu isi. Saudara, saya sudah kasih bold saudara. Saudara tinggal ambil aja itu. Nggak susah. Tuhan menyertai. Amin. Dalam masa transisi itu yang paling penting yang kita harus tahu itu, wah Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita itu tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita. Karena Tuhan menyertai. Itu yang harus kita, bagaimana kita overcome the transition. Itu kalau Tuhan menyertai kita. Itu paling penting. Itu yang harus kita jaga. Tuhan menyertai Daud. Ada 2 juga yang kuncinya. Karena Daud melakukan perintah-perintahnya. 2 kata kunci ini. Kenapa Daud bisa berhasil?
Ada banyak transisi dalam kehidupannya dia. Bahkan sebelum dia dipilih raja, Tuhan sudah siapkan dia di ladang. Dia sudah dipersiapkan untuk menyerang singa, ya pakai ketepel, singanya itu jarak jauh, makanya Goliat itu jarak dekat, besar lagi, pasti kena. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dia. Tapi yang kata kunci kedua yang kita pelajari, Daud melakukan perintah-perintahnya. Itu perbedaannya dengan Saul. Saul itu kayak mumpung gitu istilahnya. Oke, yang pilih bangsa Israel, saya leader. Oh, ada Samuel. Oke, kalau gitu kamu jadi hamba raja. Tapi dia, saya selidiki, saya pelajari, saya renungkan, Saul melakukan tidak melanggar perintah Tuhan. Daud ada juga satu saat dia tidak melanggar perintah Tuhan, betul nggak? Tapi kenapa kok Tuhan tidak menyesal kepada Daud? Kenapa, saudara? Coba tanya ke kiri kanan, mungkin yang kiri tahu. Kenapa? Sama-sama lakukan kesalahan. Kenapa Daud Tuhan katakan aku menyesal? Hah? Sudah dipilih apa lagi? Hah? Daud berbalik dari dosanya. Ya itu betul juga. Bukan betul juga, itu betul. Karena dalam judulnya itu ada satu saat ada satu ayat dikatakan ada judulnya Daud menyesal. Bukan cuma itu, bukan Daud menyesal. Ada perbedaannya di hatinya Daud. Perbedaannya di situ. Kalau saudara baca Mazmur, Daud itu kalau baca rumah saudara akan lihat bagaimana hatinya Daud. Dia itu hatinya itu melekat kepada Tuhan. Dia itu betul-betul mau dekat. Dia itu mau segalanya. Itu perbedaannya. Kalau Saul tidak ada di Alkitab dikatakan bagaimana hatinya Saul melekat kepada Tuhan. Tidak ada. Perbedaannya antara Saul dan Daud, yaitu Daud itu hatinya itu betul-betul melekat kepada Tuhan. Itu perbedaannya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 21 dikatakan, saudara baca di 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 itu ada satu 2 Samuel 22. Oke, 2 Samuel 22. Itu 2 Samuel 22 itu ada satu nyanyian syukur Daud. Ya, nyanyian syukur Daud itu biasanya kan ditaruh di Mazmur, tapi ini ada khusus. Diselipkan di 2 Samuel, nyanyian syukur Daud. Nah kalau saudara baca ini, saudara akan tahu isi hatinya Daud. Tapi saya nggak akan baca semuanya, saya cuma ambil ayat 1 aja. 2 Samuel 22 ayat 21 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu perbedaannya Daud sama Saul. Dan saudara baca ini Mazmur Daud di dalam 2 Samuel 22 ini. Itu dia bicara bagaimana Tuhan menolong dia dalam kesesakan dan semuanya. Tapi satu kata kuncinya. Yaitu Tuhan membalas orang menurut kesucian tangannya. Jadi ada perbedaannya. Ya, Tuhan membalas orang menurut apa yang apa yang mereka lakukan. Satu ayat yang di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, ini ada sinonimnya, ada sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Diriku kepadanya. Saudara tangkap firman Tuhan ini? Jadi kalau saudara melakukan perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Tuhan katakan. Dan katakan, kalau mereka mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku.
Dan aku pun akan mengasihi dia. Ada responnya. Jadi kuncinya Daud itu kenapa dia berhasil? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan senang. Dan Tuhan kata, aku berkenan kepada Daud. Amin, saudara sekalian. Itu yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Transisi. Kalau kita mau overcome, mari kita mengasihi Tuhan yang dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara sekalian. Lakukan perintahnya. Bagaimana sih mengasihi Tuhan? Kalau pikir, oh aku mengasihi. Tuhan katakan, mengasihi, lakukan perintah. Bukan feeling. Ya, saya nggak bisa nyanyi, saudara. Tapi mengasihi bukan cuma feeling. Tapi mengasihi itu melakukan perintah-perintahnya. Amin, Tuhan. Saudara sekalian, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara sudah tangkap pelajaran yang pertama? Apa? Apa pelajaran pertama yang kita dapat? Apa? Bagaimana kita bisa berhasil? Kalau Tuhan menyertai kita. Bagaimana kita berhasil? Kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Amin, saudara sekalian. Oke. Yang berikutnya. Ini pelajaran kedua. Ya, siap-siap lagi ya. Ada satu pelajaran lagi yang kita belajar. Yaitu bagaimana Daud itu jatuh atas dosa. Saudara tahu ceritanya. Saya nggak akan cerita detail. Tapi dia jatuh. Mestinya dia pergi berperang. Dia naik ke atas atap rumah. Dan melihat orang mandi. Saudara tahu ceritanya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia orang mandi. Dia suruh pembantunya. Oh, ada istri orang. Suruh datang di istana. Dia raja. Dia punya power. Dia bisa memanggil segala sesuatu. Seorang setiap saat bisa datang. Tapi dia orang itu Berseba, dia ajak ke istana dan dia tidur dengan Berseba. Dia pikir itu aman. Tapi ternyata saudara tahu ceritanya? Akhirnya dia mengandung. Nah, saudara, di dalam pelajaran ini kita bisa pelajari bahwa orang yang diurapi pun bisa jatuh. Dia diurapi. Tuhan berkenan kepada dia. Tapi dia jatuh. Nggak garanti kita sudah diurapi bahwa kita tidak bisa jatuh. Amin, saudara sekalian. Itu adalah tanda-tanda. Itu kita perlu berhati-hati. Daud diurapi Tuhan, mengasihi Tuhan, berhasil, tapi dia jatuh. Cuma karena satu hal, dan dia mess up everything. Dia mess up. Saudara, satu pelajaran yang kita bisa dapat dari sini yaitu dosa itu bisa membuat kita itu mess up everything. Dia bukan cuma dia tidur dengan Berseba. Dia membunuh suami daripada Berseba. Dia set up. Dia katakan kepada pembantunya, kepada orang-orang, taruh dia di depan peperangan, di medan paling depan, supaya dia mati. Dia tidak bilang supaya dia itu kena, dia bilang supaya dia mati. Memang direncanakan itu dia mati. Dan dia pikir itu Tuhan tidak lihat. Dalam 1 tahun berlalu, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan membuka apa yang terjadi dalam dirinya. Di dalam ayat yang ke 2 Samuel 12 ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan engkau dengan perbuatan ini, telah menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuhan bisa mengampuni Daud. Daud menyesal. Tapi apa yang terjadi? Anaknya mati. Ada akibat daripada dosa. Oleh sebab itu pelajaran yang kita bisa salah satunya itu jangan main-main dengan dosa. Karena kalau kita main-main dengan dosa ada akibatnya. Dan banyak orang mess up karena dosa. Karena dia tidak mikir.
Dia ambil langkah pintas. Dan karena kalau kita dari hati-hati, kalau zaman dulu naik di atas gunung baru lihat orang mandi. Tapi sekarang saudara di mana saja bisa lihat orang mandi. Betul enggak? Saudara lihat cellphone saudara, bukan semua orang mandi. Perbedaannya istilahnya, temptation-nya lebih dahsyat zaman-zaman ini. Saya kasih satu cerita kalau kita hati-hati. Mungkin beberapa tahun yang lalu, saya di Hong Kong Plaza, waktu belum dirombak, jadi kita kan ada, ya saya sering ke Hong Kong Plaza, pasti semua kan, tahu kan kita sedang duduk di situ, kemudian saya sementara duduk, istri saya pergi ke tip top di dalam kan, ya tip top, dan saya sendirian, tiba-tiba di telepon saya mungkin Facebook atau Instagram atau apa, tiba-tiba pop-up, ada perempuan berumur 65, bodinya masih bagus. Jadi dia enggak telanjang, pakai baju dalam, tapi bodinya bagus. Saya pikir, cuma papa 1 second lah. Nah, wah ini saya mau kasih tahu istri saya gitu. Ini bagus gitu. Baru ngomong itu, tiba-tiba di belakang saya ada orang yang, Pak Denny, foto yang bagus. Huh? Saya mau, jemaat CPC. Saudara saya mau terangkan, saya sebentar tidak bisa saudara sekalian, karena terlalu singkat. Ya, saudara, ya itu bisa terjadi begitu saja. Ya, saudara bisa terjadi begitu saja. Ini saya tahu, saya mau terangkan tidak bisa. Mungkin dia pikir, wah ini Pak Denny ini di tengah ada orang, di umum lagi buka-buka foto kayak gitu lagi. Terjadilah. Tapi mulai itu saya nggak akan berani lagi. Bukan nggak berani, langsung saya namanya itu ada not interest. Nah, saudara kalau di mana itu di Instagram kan ada not interest. Karena saya kalau sekarang semua apps itu YouTube, semuanya Amazon Prime itu dilengkapi yang namanya itu business intelligence. Jadi setiap kali apa yang saudara lihat itu akan pop-up. Kalau saudara lihat panci di Amazon, tiba-tiba muncul panci semua. Ya. Karena memang ini orang yang suka panci. Gitu. Jadi hati-hati saudara, kalau sekali saudara lihat kayak gitu, bisa keluar semuanya saudara sekalian. Jadi hati-hati. Nah hati-hati itu hati-hati. Sekarang itu zamannya itu. Jadi klik non-interest. Jadi tidak akan keluar lagi. Amin saudara sekalian. Saudara nggak perlu naik di atas atap untuk lihat perempuan sekarang. Saudara bisa lihat di apps setiap saat. Dan saudara kalau hati-hati, pertama lihat mungkin eksiden, berikutnya, bagus ya. Berikutnya saudara kena trap. Karena saudara nggak hati-hati. Di Mazmur 1, di Joshua, Tuhan katakan berhati-hati. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi kita harus memperhatikan firman Tuhan hari demi hari. Kalau enggak, kita bisa jatuh. Amin saudara sekalian. Pelajaran kedua yang saya dapat dalam hidup, kita tidak perlu jadi sama seperti Daud. Kita bisa lebih baik daripada Daud kalau kita mau hati-hati. Amin saudara sekalian. Ya. Sebetulnya saya taruh jangan menjauhi Tuhan itu sama dengan hati-hati. Jangan menjauhi Tuhan, artinya itu kita tuh mendekati kepada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 125 dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang untuk tetap selama-lamanya. Amin saudara sekalian. Karena kalau saudara hati-hati, saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara melekat kepada Tuhan, saudara dalam perlindungan Tuhan. Nah kalau saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara sekalian. Katakan amin dong. Oke. Di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, ya ini masih mendukung ayat-ayatnya itu. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya saudara sekalian, kalau kita itu mendekat kepada Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya, kita hati-hati,
kita punya keberanian untuk mengalahkan dunia. Ya, saya tidak akan bahas ini karena ini suatu perikop atau suatu topik yang berbeda, bicara soal iman. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, dia punya hak untuk percaya, untuk klaim, untuk mengalahkan musuh. Amin, saudara sekalian. Kita punya power. Ya, di dalam kehidupan saya ada hal-hal dalam satu transisi. Tiba-tiba pada saya semua katakan, Tuhan, ini sulit. Mungkin dalam masalah pekerjaan atau masalah apa, ini sulit Tuhan. Saya minta Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba ada aja yang terjadi dan tiba-tiba saya itu ditolong oleh Tuhan. Saya yang pernah alami seperti ini. Saya yang pernah alami. Saya percaya setiap kita tuh alami itu. Karena di dalam Tuhan itu Tuhan sudah sediakan segalanya. Dia sudah sediakan, dia sudah kasihkan firman Tuhan. Dia berikan anugerah, dia berikan grace, dia berikan tools dan dia berikan iman. Yang kita katakan beriman bahwa kalau kita percaya apa yang kita katakan ini akan terjadi, itu akan terjadi. Itu ada dalam Tuhan sudah sediakan buat kita. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga. Ini yang terakhir. Masih saudara siap? Ya. Pelajaran ketiga, ini sekarang saya kasih. Karena saudara sudah capek kan? Jadi saya kasih aja. Sampai mikir itu. Jadi saya kasih aja lah. Pelajaran ketiga itu, cara bangkit dari kesalahan dan maju. Daud, apa yang terjadi pada waktu Tuhan, pada waktu Nathan menghadik dia, menemplak dia menyesal. Dan Nathan sudah katakan, anakmu itu akan mati. Dalam satu sisi, dia berdoa supaya anaknya enggak mati. Pada waktu dia berdoa kepada anaknya, dia menangis, ya, dia menangis. Dia bilang, Tuhan kami berdoa, siapa yang mau anaknya mati? Enggak ada orang yang mau anaknya mati. Kita mengasihi anak kita sendiri. Dia menangis, dia berpuasa. Dia berpuasa, tapi satu saat dapat kabar, anaknya betul-betul meninggal juga. Itu transisi dalam kehidupannya. Pada waktu dia mendengar anaknya mati, meninggal, dia bangkit. Oke. Dia bangkit, dia panggil Berseba, dan dia hibur Berseba. Terus orang-orang tanya, kenapa kok cepat sekali saudara? Kenapa kok Daud dia cepat sekali? Biasanya kan orang menangis kan berkabung lama, tapi dia langsung berdiri. Dan dia katakan, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi tidak akan kembali kepadaku. Apa yang saudara pelajari di sini? Kadang-kadang masalah kita itu kita stuck. Tapi kita itu tinggal dalam masalah itu. Dan kita tidak mau maju. Ada orang mungkin bisnisnya hancur. Karena bisnisnya hancur, dia meninggalkan Tuhan. Saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Karena bisnis saya hancur. Atau ada orang yang punya konflik dengan jemaat di CBC. Saya mau datang ke gereja lagi. Saya nggak mau lihat mukanya lagi. Dia terperangkap pada masalahnya dia. Ada juga orang yang mungkin mengalami kedukaan. Semua orang pasti mengalami kedukaan. Dan dikatakan, kenapa Tuhan jahat? Ya stuck. Pelajaran dari Daud. Dia nggak mau tinggal dalam masalah dia. Dia mau bangkit. Dia mau bangkit dan dia mau maju lagi. Amin. Saudara, siapa yang mau maju? Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya keras.
Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, dalam jalan kehidupan saya, ada banyak sekali, saya bisa saksikan banyak sekali masalah. Tahun 2007, pada waktu ada masa namanya itu, istilahnya itu ekonomi, crash ekonomi, saya di layoff. Setiap kita nggak maunya di layoff. Tapi karena saya percaya Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan membuat segala sesuatu itu baik. Dan saya itu waktu itu buka company baru. Karena saya buka company baru, saya buka namanya itu 3TV. Saya buka 3TV dan saya streaming video. Pada waktu itu orang pada belum streaming video. Dan saya streaming True Worshipper. Dari Indonesia ke website 3tv.net waktu itu. Kelihatannya itu enggak ada bisnisnya. Tapi dari situ saya menguasai namanya itu teknologi streaming. Saya menguasai dengan baik. Hingga pada tahun kira-kira tahun berapa itu? Saya tahun 2009 katanya. Pada waktu Cindy Jacob ada di khotbah di CBC. Saya datang waktu itu karena saya mendengar Cindy Jacob. Pada waktu itu dia bernubuat kepada Pastor Paul. Dia bernubuat kepada Pastor Paul akan dipakai untuk broadcast di TV. Pada itu saya ambil respon, saya ketemu Pastor Paul, saya katakan, Pastor Paul saya bisa bantu. Saya akan bisa streaming video. Sehingga cerita dalam 2 minggu kita sudah streaming video. Kelihatannya itu jatuh, tapi Tuhan bisa menyiapkan. Dan gereja CBC yang pertama kali streaming video. Dan kita kuasai streaming video pada waktu itu. Nah saudara kadang-kadang itu transisi itu Tuhan menyiapkan sesuatu di the future. Itu yang saudara harus pelajari. Jadi pada waktu kita ada masalah, saudara kita harus pelajari. Berdoa. Kenapa kok itu terjadi? Mungkin ada sesuatu di baliknya. Karena Tuhan ya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya saudara buka di dalam mana ayat mana? Roma 8 ayat 28. Coba saudara buka. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi apa? Bagi orang yang dipanggil dalam apa? Ya, saya baca kalau bisa taruh di sini. Boleh juga, tolong. Dikatakan Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada 2 lagi. Tadi kita bicara kalau kita mengasihi Dia, tapi ada tambah lagi di sini, yaitu kalau kita terpanggil dalam rencana Allah. Segala sesuatu itu bisa terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita mengasihi Dia dan kita itu dalam rencana Allah. Nah, satu ayat yang terakhir saya ingin bacakan juga 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Ya. 1 Petrus 1 ayat ke-10. Ya. Oh, sorry, sebentar. Oke, sebentar. Mungkin saya catat. Oke. Ini ayat terakhir, ya. 1 Petrus 1, saya mungkin lupa ayatnya, tapi mungkin ayat 10. 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, ya, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Siapa yang pernah baca ayat itu? Ini luar biasa. Saudara-saudaraku, saya baca lagi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat yang 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakannya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Wow. Saudara, kalau kita hari ini yang kita harus lakukan itu berusaha
Supaya panggilan kita dan pilihan kita itu makin teguh. Kita sudah bahas beberapa yang lalu, be the church. Kita harus tahu panggilan kita. Kita harus tahu di mana kita posisi kita. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah tersandung. Wow, itu saudara. Dan kita akan punya hak untuk memasuki kerajaan yang kekal. Wow, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan worship Tuhan. Saya izinkan kita dalam waktu beberapa menit kita worship Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang untuk worship. Kita mau encounter with God. Ya, sebelum saya mengundang saudara-saudara yang belum terima Tuhan, mungkin ada di antara kita yang belum yakin kita kenal Tuhan. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Satu lagu saya serahkan kepada worship leader untuk nyanyikan satu lagu worship, dan kita akan hampiri Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Jesus, katakan Tuhan itu baik. Segala kebaikan
kita datang kepada Tuhan dan mulai renungkan transisi apa yang selama ini saudara, yang sekarang saudara sedang terjadi, dan ambil keputusan. Kalau saudara mungkin saat ini saudara sedang jatuh, saudara sedang jatuh karena saudara berdosa, bukan waktunya saudara untuk menjauh ya kepada Tuhan. Justru waktunya saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan Tuhan, aku berdosa kepada Engkau Tuhan. Saya meminta ampun. Saudara saya mau bangkit Tuhan. Saudara saya mau maju. Ambil keputusan hari ini. Biarlah hari ini berbeda dengan hari yang kemarin. Ambil keputusan dan katakan, Tuhan, ampuni dosa saya, sucikan saya. Saya mau lebih berhati-hati lagi. Sementara saudara berdoa, saya mau mengajak saudara yang belum menerima Tuhan. Kesempatan ini saudara yang mungkin belum terima Tuhan, belum lahir baru, belum yakin kalau saat ini saudara meninggal, saudara sudah tertulis dalam buku kehidupan. Saudara boleh angkat tangan di kursi saudara dan kita akan mendoakan. Para leader, gersel leader, seksnya leader, pastoral akan berdoa. Kalau enggak ada, saudara doain buat saudara sekalian. Saudara-saudara atau teman-teman yang belum menerima Engkau, belum menerima Tuhan. Saudara mulai berdoa buat mereka. Hari ini biarlah terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita bernyanyikan lagu sekali lagi, doa dengan sungguh-sungguh dan katakan, aku mau mengasihi Engkau dan saya serahkan kepada Pastor Tom. Mari kita nyanyikan sekali lagi.